It's my life. Lazy. It's my life. I got dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Semoga hari ini dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam beraktivitas di masa pandemi COVID-19. Anak-anakku, siswa baru SMP Negeri 3 Cimanuk, hari ini adalah hari kedua kita melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pengenalan kurikulum 2013. Sebelum Ibu menyampaikan apa itu kurikulum 2013, ada baiknya kalian mengetahui dulu pengertian tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum sangatlah penting bagi suatu lembaga pendidikan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, beralih kepada kurikulum 2013. Pasti kalian ingin tahu apa sih kurikulum 2013? Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini, di SMP Negeri 3 Cimanuk menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP. Kurikulum 2013 ini telah berlaku selama kurang lebih 7 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Itulah tadi sekilas mengenai kurikulum 2013. Selanjutnya, apa saja sih yang ada di dalam kurikulum 2013? Anak-anakku, siswa baru, barangkali kalian belum paham. Seperti apa sih kurikulum 2013? Dan mata pelajaran apa saja yang ada di dalam kurikulum 2013. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran yang diajarkannya itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok A. Kelompok A itu meliputi mata pelajaran Pendidikan Agama Budi Pekerti atau dikenal dengan PABP, Pendidikan Kewarganegaraan atau dikenal dengan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Sedangkan untuk kelompok B meliputi mata pelajaran Seni Budaya, PJOK, dan Prakarya. Jadi anak-anakku yang hebat, selama kalian belajar di SMP Negeri 3 Cimanuk, maka mata pelajaran yang akan dipelajari itulah yang tadi Ibu sebutkan. Selanjutnya, ketika kalian belajar di sekolah, pasti kaitannya dengan penilaian. Untuk itu Ibu akan menjelaskan di dalam kurikulum 2013 ada aspek-aspek penilaian. Seperti apa sih aspek penilaian di dalam kurikulum 2013? Pengen tahu kan? Di dalam kurikulum 2013, aspek penilaiannya itu ada 4. 1 adalah aspek spiritual atau dikenal dengan K1. Namanya kompetensi 1. Aspek spiritual adalah aspek di mana kaitannya manusia dengan Sang Pencipta. Sikap-sikap yang muncul di dalam aspek spiritual itu adalah bagaimana kalian melakukan ibadah kalian sebagai seorang muslim. Yang kedua, bagaimana kalian melakukan toleransi antar sesama agama. Karena perlu kalian ingat bahwa di Indonesia jumlah agamanya itu beragam, maka harus punya sikap toleransi antar sesama agama. Selanjutnya, yang kedua adalah aspek sosial. Aspek sosial atau dikenal dengan K2 atau kompetensi 2, yaitu aspek di mana hubungan manusia dengan manusia lain. Kaitannya dengan aspek sosial untuk pembelajaran di kelas adalah bagaimana hubungan siswa dengan siswa lain ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satunya punya sikap tanggung jawab, punya sikap percaya diri,
punya sikap saling menghargai, dan punya sikap melakukan kerjasama antar sesama teman ketika kita melakukan tugas dari Bapak dan Ibu guru. Nah, selanjutnya nih yang tak kalah penting anak-anak, ada yang ketiga yaitu aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan itu antara lain adalah aspek-aspek yang kalian lakukan ketika kalian mengikuti pembelajaran di sekolah kaitannya dengan materi yang Bapak Ibu berikan kepada kalian. Salah satunya nih, kalian bagaimana mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Yang kedua, bagaimana kalian mengerjakan ulangan harian yang diberikan oleh Bapak Ibu di kelas. Yang ketiga, penilaian tengah semester. Selama kurang lebih 3 bulan, maka akan dilakukan yang namanya penilaian tengah semester. Yang keempat, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester itu ada 2, yaitu penilaian akhir semester 1 dan penilaian akhir semester 2. Itulah tentang aspek pengetahuan. Yang keempat adalah aspek keterampilan atau dikenal dengan K4, yaitu kompetensi 4. Apa saja sih yang ada di dalam kompetensi keterampilan? Nih, salah satu diantaranya adalah praktek. Bagaimana ketika Bapak dan Ibu guru menyuruh kalian mempraktekkan sebuah materi yang harus ditampilkan di depan teman-teman. Nah, itu yang namanya praktek. Ada lagi unjuk kerja, ada lagi portofolio, dan ada lagi proyek. Nah, itulah tadi keempat aspek penilaian yang ada di dalam kurikulum 2013. Bagaimana anak-anakku semua yang hebat? Materi mengenai pengenalan kurikulum 2013 yang sudah Ibu sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya tentang kurikulum 2013 ini. Anak-anakku yang hebat, ya, karena pandemi COVID-19 ini masih ada di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah kita, maka otomatis kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di rumah atau dikenal dengan istilah BDR. BDR itu belajar dari rumah. Caranya bisa melalui WhatsApp group dan sebagainya, atau Bapak Ibu memberikan video pembelajaran kepada siswa melalui jarak jauh. Nah, oleh karena itu Ibu minta ketika pembelajaran dilakukan dari rumah, kalian harus tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan ingat, semua kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu berikan harus kalian lakukan dengan senang. Karena kalau dengan senang dilakukan, maka sesulit apapun materi yang Bapak Ibu berikan akan terasa ringan. Anak-anakku yang hebat. Nah, karena ya, kalian pasti sudah kangen dengan belajar tatap muka. Kemungkinan belajar tatap muka bisa dilaksanakan, ingat nih, manakala seluruh siswa di SMP Negeri 3 Cimanuk sudah melakukan vaksinasi. Nah, oleh karena itu sayang, Ibu minta, ayo para orang tua, siswa SMP Negeri 3 Cimanuk, ajak anak-anaknya ke puskesmas terdekat untuk melakukan vaksinasi secara gratis. Dengan dilakukannya vaksinasi secara gratis, otomatis siswa SMP Negeri 3 Cimanuk akan bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ya, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua wali murid SMP Negeri 3 Cimanuk, bekerja samalah, dukunglah program pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara gratis. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun kalian berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.